Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Cipta Sarana Cendekia. Dengan saya Muhammad Alif Nurul Hakim sebagai pembawa acara pada hari ini. Kali ini kita akan membahas gimana sih keseruan dan juga kesibukan selama menjadi siswa akuntansi, dan juga yang akan menjadi narasumber kita kali ini salah satu siswa dari Kupang atau dari luar Jawa ya tentunya. Dan siapakah dia? Ini dia. Halo semua, perkenalkan nama saya Aksa Pakasi, biasa disapa Aksa, dan saya bersekolah di SMK Negeri 1 Kupang. Kalau untuk sekarang saya berada di kelas 12 dan sedang menjalani PKL di PT Cipta Sarana Cendekia. Halo Kak Aksa, Halo gimana Alif. kabarnya? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Nah sekarang udah duduk di kelas 12 ya? Iya. Berarti sebentar lagi tinggal ujian, habis itu lulus. Rencananya lulusnya kerja? Iya. Oke, sebelum itu kita keep dulu. Nah, kenapa sih? Kalau boleh tahu, kan ini saya masih kelas 11 nih Kak. Boleh dong sharing-sharing, kenapa dulu itu Kakak kok milih jenjang SMK? Dan juga kalau boleh tahu, kenapa kok Kakak daftarnya itu di SMK 1 Kupang? Kalau ditanya kenapa saya memilih SMK dan bersekolah di SMK Negeri 1 Kupang, karena menurut saya selain memberikan bekal kejuruan sesuai apa yang kita pilih, SMK juga mempersiapkan siswa-siswi dalam menghadapi dunia kerja yang nyata lewat materi teori maupun praktiknya, ataupun itu dalam program PKL-nya. Dan untuk kenapa saya memilih bersekolah di SMK Negeri 1 Kupang, karena menurut saya SMK Negeri 1 Kupang ini bagus dan adalah sekolah impian saya dari dulu. Jadi seperti itu, dilihat dari jurusannya juga bagus, seperti itu. Berarti ini dari awal sudah menjadi impian Kakak sejak SMP dulu ya? Ini berarti sudah jadi tujuan, nanti aku pengen SMK di sini. Nah gitu. Nah berarti waktu pendaftaran dulu banyak dong pastinya untuk pesaing-pesaing yang ingin masuk ke jurusan akuntansi tersebut. Iya. Nah itu kira-kira pesaing dan juga pendaftarnya itu seberapa banyak Kak yang ingin masuk ke jurusan akuntansi tersebut? Kalau untuk kuota jurusan akuntansi sendiri di sekolah saya, menurut saya lumayan banyak sih, karena perangkatan itu 4 kelas dan satu kelas itu bisa mencapai 35 sampai 36 orang. Jadi menurut saya lumayan banyak. Berarti cukup banyak ya. Iya. Dengan kuota kurang lebih 140 orang. Berarti sama dong ini kayak di SMK 12 atau di Malang sendiri, dan juga beberapa sekolah lainnya itu di sini beberapa sekolah itu ada yang mungkin kurang lebih 100 orang dalam tiap angkatannya, ada yang 150 orang juga. Nah, ketika Kakak mendaftar tadi itu kan ada yang banyak minatnya tuh. Nah, itu mungkin keseluruhannya ada yang memang dari pribadinya, atau mungkin ada yang terpaksa mungkin ya, karena juga SMK 1 Kupang salah satu SMK yang favorit di sana. Nah itu untuk alasan Kakak sendiri memilih untuk bergabung ke dalam jurusan akuntansi itu apa kalau boleh tahu? Kalau itu diikuti dari perkataan orang tua saya, yang dimana mereka berkata kalau memilih jurusan itu dilihat dari peluang kerja yang ada sekarang. Apakah jurusan tersebut banyak dipakai di perusahaan atau di bidang kerja, atau malah sebaliknya. Jadi yang saya lihat itu jurusan akuntansi ini ternyata banyak dipakai oleh perusahaan atau di bidang kerja manapun, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi menurut saya juga kalau tanpa akuntansi dalam pekerjaan itu, pasti laporan keuangan mereka juga ngasal kan. Jadi itu sih kenapa saya masuk jurusan akuntansi, karena dilihat lagi dari peluang kerja yang ada sekarang, apakah jurusan tersebut banyak dipakai atau malah sebaliknya, seperti itu. Berarti setelah Kakak cari tahu di daerah Kupang atau daerah tempat tinggal Kakak sana, itu cenderung mereka yang membutuhkan itu dari pihak kerja itu jurusan akuntansi ya, apalagi tadi kan Kakak bilang kalau misalnya nggak ada akuntansi laporannya bakal asal-asalan. Iya. Berarti akuntansi merupakan jantung sebuah perusahaan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu untuk peminatnya sendiri yang ada di sekolahan Kakak itu apakah banyak atau mungkin kurang lebih banyak dari jurusan lainnya? Kalau dilihat dari peminat jurusan akuntansi itu sendiri, di sekolah saya lebih banyak ke
jurusan TKJ sih, karena satu angkatan itu bisa sampai 5 kelas. Nah, sedangkan di jurusan akuntansi itu sendiri cuma 4 kelas dan satu kelasnya itu bisa 35 sampai 36 orang saja. Seperti itu. Berarti nggak mau kalah ya ini sama jurusan yang lainnya itu. Iya. Lalu kan ini pesaingnya banyak dan juga sewaktu itu kakak juga selama berada di SMK tersebut, itu apakah kakak itu enjoy atau mungkin ada kendala dalam menerima materi-materi yang diberikan? Kalau untuk enjoy-nya pasti sudah ada ya, tapi kalau untuk sekarang di akhir kelas saya lebih berpikir keras sih bagaimana nanti saya ke depannya, seperti itu. Jika saya memilih untuk bekerja, pasti ada persaingan antara calon-calon pekerja yang lain kan, dan jika saya memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, pastinya juga ada persaingan dalam pembelajaran dengan lulusan SMA atau SMK yang ada kan. Terus menurut saya juga untuk melewati itu semua tidak mudah dan butuh perjuangan yang banyak sih, itu sih. Berarti dalam mempersiapkan tadi juga kakak pikir dulu ya untuk kedepannya itu nanti kalau misalnya kayak gini itu gimana, kalau misalnya kayak gini juga bakal nantinya itu bagaimana gitu ya. Lalu di samping kakak mempersiapkan tadi untuk bekal dalam bekerja nanti, itu ada nggak sih kesibukan kakak dalam mengikuti, mungkin ada beberapa ekskul atau kegiatan yang kakak ikuti gitu? Kalau di sekolah saya mengikuti ekskul yang namanya Sanggar Seni Tari dan Musik. Di situ kita diajarkan tentang tarian yang berasal dari NTT itu sendiri maupun di luar NTT, dan di bidang musik itu sendiri kita juga bisa mengetahui musik-musik yang ada di Indonesia, seperti itu. Berarti ini diajarkan supaya siswa-siswi dari SMK 1 Kupang itu bisa mempelajari dan juga mewarisi beberapa kebudayaan yang ada ya. Yeah. Nah, selama kakak mengikuti tersebut, ada nggak sih event-event atau mungkin ajang nih yang bisa atau yang pernah kakak ikuti selama menjadi siswa di sana? Kalau untuk di bidang seni tarinya sendiri, saya pernah bersama teman-teman saya mengikuti satu kegiatan yang namanya Pawai Seni. Itu kita menampilkan satu tarian yang namanya tarian Hegong. Itu maknanya untuk mempersatukan suku-suku yang ada di Maumere dan mempertahankan kaum wanita yang ada di Maumere, begitu. Seperti itu. Dan saya juga pernah mengikuti ajang putra-putri tari yang dimana diselenggarakan oleh satu yayasan, yaitu Yayasan Murah Gemilang. Nah, di situ yayasan ini mengajarkan kita untuk bagaimana anak NTT itu menampilkan atau menunjukkan apa yang menjadi potensi kita. Nah, di situ dia juga menampilkan kepada luar NTT bahwa anak NTT itu ternyata bisa dalam hal seperti ini, seperti itu. Berarti dari berbagai kebudayaan tadi juga siswa-siswi di sana juga diwariskan supaya dapat mengetahui dan juga mempelajari kebudayaan tersebut ya. Nah, untuk tadi kan untuk tari nih, untuk di bidang musik sendiri apakah ada beberapa ajang atau mungkin kegiatan yang pernah kakak ikuti kira-kira? Kalau di bidang musik, saya pernah mengikuti satu kegiatan yang namanya konser suara Seribu Sasando pencetak rekor muri. Nah, di situ kita diajarkan untuk memperkenalkan alat musik yang berasal dari NTT, dan di situ juga kita dijelaskan untuk alat musik kita itu tidak semerta-merta diambil hak milik oleh orang lain. Jadi seperti itu. Berarti karena banyaknya turis yang berkunjung ke sana, jadi untuk mencegah hal tersebut, para siswa-siswi juga diajarkan untuk mewarisi kebudayaan dan juga alat musik tadi ya. Iya. Nah, kira-kira untuk hal tersebut, ini sebelum lanjut nih Kak, kalau boleh tahu, ini dari tadi aku salvok juga nih, sama ini yang ada di yang kakak pakai nih, itu kalau boleh tahu apa itu Kak? Selempang atau
salah satu ciri khas dari sana? Ini namanya tenun ikat yang berasal dari salah satu suku di Nusa Tenggara Timur, yaitu suku Sabu, yang menunjukkan identitas suatu suku tersebut, seperti itu. Berarti itu merupakan salah satu kerajinan atau mungkin hasil dan juga kebudayaan dari suku tersebut ya, ciri khas dari sana. Nah berarti selain itu juga ada kan pasti kebudayaan lain, mungkin ada pakaian, rumah gitu ya yang menjadi ciri khas sana. Nah selain itu kalau boleh tahu kan tadi membahas juga turis nih Kak, turis dan juga kebudayaan yang harus dipertahankan. Tentunya di sana juga banyak dong destinasi wisata atau pusat pariwisata yang bisa kita kunjungi dan juga kita nikmati di sana. Nah kalau boleh tahu beberapa wisata yang ada di sana yang bisa kita kunjungi itu apa saja sih? Kalau untuk pusat pariwisatanya sendiri, salah satu contohnya itu pantai ya. Yang bisa saya rekomendasikan itu yang pertama Pantai Pink, Pantai Koka, Pantai Nembrala, Pantai Tablolong, itu sih yang saya tahu. Dan jika kalian mau ke sana, kalian harus mengunjungi tempat-tempat yang tadi saya sudah sebutkan itu, seperti itu. Nah untuk teman-teman semuanya yang mungkin pengen berdestinasi atau mungkin berkunjung ke Kupang sana, itu merupakan ada 4 pantai tadi yang cukup bagus dan juga bisa dinikmatin ketika berkunjung ke sana. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kan juga pastinya dong kan di SMK 1 Kupang ada jurusan pariwisata. Iya. Nah untuk mereka apakah pengelolanya itu dari siswa lulusan sana atau mungkin sebagian besar dari masyarakat? Kalau untuk pengelolanya sendiri ada beberapa dari warga sekitar, tapi ada juga dibantu oleh itu jurusan pariwisata itu sendiri. Seperti itu. Berarti sebagian besar ada yang membantu dan juga sebagian besar ada dari masyarakat. Berarti untuk hal tersebut diperbolehkan ya berarti. Berarti kalau boleh tahu pandangan masyarakatnya itu bagaimana untuk siswa SMK yang dari lulusannya itu juga bagaimana pemilihan jenjang antara jenjang SMK dan juga SMA terkait setelah lulusan tersebut? Kalau dilihat dari lingkungan saya itu anak-anak setelah lulus SMP mereka memilih untuk masuk SMK. Karena apa? Karena dilihat lagi dari potensi SMK dan penguatan dari orang tua masing-masing tentang bagaimana membawa anak-anak mereka untuk memasuki dunia kerja ya, dan mengenal apa sih itu dunia kerja, seperti itu. Kalau untuk anak SMA-nya sendiri di lingkungan saya ada beberapa, tapi lebih dominan ke SMK sih. Berarti tujuannya untuk masuk ke dunia SMK itu mungkin supaya siswa-siswinya nggak terlalu kaget dan juga bisa beradaptasi ketika dunia kerja yang sebenarnya nanti. Nah, kalau boleh tahu juga peminatnya itu apakah banyak di bidang akuntansi yang lebih bekerja atau mungkin ada yang mengarah ke dunia melanjutkan universitas? Ini kita ngomong dulu ya, dari peminat jurusan akuntansi di sekolah saya itu lumayan banyak sih. Itu saya tidak tahu mereka masuk akuntansi itu karena betul dari hati atau karena ikut-ikutan teman, paksaan orang tua, atau karena jurusan yang awalnya mereka pilih itu sudah penuh dan terpaksa mereka harus memilih jurusan akuntansi. Itu saya tidak tahu, tapi semoga mereka memilih jurusan akuntansi itu karena mereka mau. Terus kalau di sekolah saya khususnya alumni, ada beberapa alumni yang saya kenal itu mereka kebanyakan memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan memilih jurusan yang sesuai dengan apa yang mereka sudah tekuni di SMK. Karena menurut mereka ini memudahkan mereka saat mereka melanjutkan. Karena saat mereka sudah tekuni selama 3 tahun di SMK itu menjadi bekal mereka dan tinggal mereka mengulang aja di perguruan tinggi. Dan juga ada beberapa alumni yang saya kenal itu mereka bekerja di bank, di
toko-toko besar, di tempat pengiriman barang, itu pastinya kerjaannya mereka tuh sesuai dengan bidang yang mereka sudah. Kalau untuk yang melanjutkan, kebanyakan alumni yang saya kenal itu melanjutkan ke Undana, Unkris maupun perguruan lainnya, itu yang saya tahu. Kalau untuk berwirausaha sendiri itu mereka lebih banyak ke membuka usahanya sendiri. Salah satu contohnya itu thrifting. Itu sih yang saya tahu. Berarti beberapa ada yang cukup imbang dan juga ada yang bekerja, melanjutkan atau mungkin wirausaha sendiri tadi ya. Yeah. Namun kalau misalnya menurut Kak Aksa sendiri nih, itu lebih prefer ke bekerja, melanjutkan atau mungkin berwirausaha? Kalau untuk saya sendiri pastinya saya sudah memutuskan untuk bekerja. Itu juga kalau puji Tuhan dapat pekerjaan ya syukur, karena menurut saya harus mencari uang sendiri, mendapat penghasilan sendiri. Nah dari situ baru saya gunakan untuk keperluan pendidikan ke depan, dan dengan saya bekerja juga mengurangi pembebanan saya kepada orang tua saya. Itu sih. Berarti untuk belajar mandiri ya Iya. ketika bekerja nanti. Nah ini kenapa kok kakak bisa berpikiran seperti itu? Atau mungkin ada motivasi dari seseorang nih? Kalau untuk siapa yang menjadi motivasi saya, ada om saya di Kupang. Kenapa saya mau jadi seperti dia? Karena dia itu pekerja keras, dan saat dia jatuh juga tidak gampang menyerah dan tetap berjuang. Itu sih. Berarti ingin menjadi seperti beliau yang nggak mudah menyerah tadi ya? Iya. Nah itu selama persiapan tadi, itu kan pasti juga ada kendala dan juga dari sekolah mungkin ada beberapa kebijakan atau mungkin dalam pembelajarannya. Teringat juga beberapa waktu lalu ini ada salah satu kebijakan nih Kak, yang sempat saya baca di berita. Itu ada salah satu kebijakan yang dimana siswa itu dianjurkan masuk jam 5 pagi. Nah itu kan sangat pagi sekali, apalagi mungkin sangat masih gelap ya itu. Iya. Nah itu menurut kakak sendiri itu bagaimana? Soal itu peraturannya dibuat di tahun kemarin dan sempat trending pada saat itu. Dan untuk percobaan awalnya diberlakukan untuk 10 SMA atau SMK sekota Kupang. Dan untuk pemberlakuan di sekolah saya sendiri, saat itu saya kelas 11 semester 2. Nah di situ pemberlakuannya itu khusus untuk kelas 3, dan untuk kelas 1 dan kelas 2 itu jam KBM-nya normal seperti biasa. Sempat diberhentikan karena kakak kelas lulus, dan sempat dilanjutkan lagi pas saya naik kelas 3 awal semester itu. Itu pemberlakuannya sudah untuk seluruh angkatan. Jadi seperti itu, bayangkan. Merata berarti. Iya, bayangkan dengan jam segitu kita disuruh apel dan diikuti dengan senam pagi. Masih kondisi dingin-dinginnya Iya. waktu itu. Terus KBM-nya tuh dimulai dari jam 6. Bayangkan kita itu pasti ada rasa ngantuk, ditambah dingin. Pasti itu kita udah males untuk belajar, nggak ada yang masuk di otak itu pastinya. Kalau untuk pendapat dari masyarakat atau siswa-siswa yang ada di Kota Kupang itu, memang awalnya mereka tidak setuju dan sempat protes kepada pemerintah dan pihak sekolah. Karena ya namanya juga orang tua pasti ada khawatir lah Takut kepada anaknya anaknya. kenapa-napa gitu. Dengan jam segitu masih gelap disuruh sekolah, takutnya ada kenapa-kenapa. Kan kita nggak tahu kan, jadi itu sih yang menjadi kekhawatiran oleh orang tua kita seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga peraturan ya pasti harus dipatuhi. Ya setuju tidak setuju ya harus setuju. Tapi waktu itu kan juga belum lagi persiapannya ketika berangkat sekolah, apalagi itu masuk sekolahnya jam 5. Iya. Belum lagi itu pasti juga bangunnya jam 4 ya kurang lebih gitu. Terus juga waktu itu pulangnya itu jam berapa kalau boleh tahu? Kalau pada saat itu kita pulangnya jam 12 sih. Jam 12, jadi Iya. setengah hari lah ya. Iya. Cukup ya mungkin waktu 2 bulan, selama 2 bulan. Iya, kurang lebih 2 bulan. Nah selama itu selain kedua kendala tadi,
dalam belajar itu ada nggak kendala lainnya? Kalau untuk kendala lain, pastinya dalam transportasi ya, kalau kita ke sekolah, angkotnya belum datang, pasti kita memikirkan bagaimana untuk tidak telat kan, itu sih menjadi kendala. Oke, berarti ada beberapa kendala waktu itu ya. Nah, mungkin terkait pandemi ini kan juga pembelajaran melalui online, melalui rumah nih. Nah, itu untuk sinyalnya kan juga pasti pembelajaran waktu itu melalui Zoom. Iya. Ya, walaupun ada beberapa siswa yang bangun cuman absen, habis itu ditinggal tidur lagi. Nah, itu terkait sinyalnya bagaimana waktu itu? Sempat saat itu kan ada hujan-hujan yang parah itu kan, jadi sempat ada terganggu dengan sinyalnya itu, tapi kita sebagai siswa harus memutar otak bagaimana bisa memikirkan agar tetap ikut dalam pembelajaran itu. Seperti itu. Berarti dari semua kendala tadi tidak mematahkan semangat dalam mencari ilmu tadi. Lalu ketika hal tersebut, tadi kan kelas 11 semester 2, berarti waktu itu kakak sedang mempersiapkan buat PKL. Iya. Nah, itu PKL-nya bulan apa, dimulai bulan apa? Kalau untuk sekolah saya itu dimulai PKL-nya pada bulan Desember kemarin, tetapi untuk yang di luar dari Kota Kupang dimulainya Januari. Itu. Berarti sebelum PKL di sini di Cipta itu masih belum langsung, jadi nggak kaget gitu ya, karena di sana sudah PKL gitu. Iya. Nah, itu selama sekarang PKL, apalagi terutama PKL di Cipta itu bagaimana rasanya dan juga apa saja yang didapat selama PKL di sini? Kalau itu pastinya nyaman dan seru ya, karena di sini kami mendapat banyak hal yang belum pernah kami dapat dari di tempat kami, dan di sini kami mendapat banyak relasi yang banyak, teman-teman yang banyak. Ya pastinya nyaman dan seru ya berada di tempat ini, karena di sini kami mendapat banyak pelajaran yang baru, dan di sini kami juga berani keluar dari tempat kami. Itu menurut saya sangat luar biasa sih. Terus kalau untuk perbedaannya, pastinya sudah ada dari keadaannya sendiri. Kalau kami di Kupang itu menjadi mayoritas, nah kalau di sini kita minoritas. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pembelajarannya sendiri, kalau di SMK Negeri 1 Kupang, akuntansi dibagi menjadi 4 kelas dan dibagi menjadi 2 konsentrasi juga. Yang pertama itu konsentrasi akuntansi perbankan dan konsentrasi akuntansi umum. Nah, kalau untuk akuntansi perbankan ini pembelajarannya lebih kayak berkaitan dengan bank, dan tugas mereka itu membantu menyalurkan pembayaran uang SPP dan tabungan yang ada di siswa-siswi itu yang mereka lakukan. Mungkin transaksi guru-guru gitu sebutnya. Dan mereka juga bekerja sama dengan Bank BTN. Kalau untuk akuntansi umumnya sendiri, kami lebih kayak mengerjakan siklus akuntansi seperti akuntansi pada umumnya. Dan sedangkan kalau untuk materi pajaknya, pernah di SMK Negeri 1 Kupang itu didatangkan guru tamu dari perpajakan, dan itu dijelaskan tidak secara rinci, tapi dijelaskan secara dasar-dasarnya saja. Jadi yang menjadi perbedaan itu, kalau di PT Cipta Sarana Cendekia diajarkan dari nol, betul-betul dari nol, dari akuntansinya sendiri, dari perpajakannya sendiri. Apa yang kita nggak tahu itu akan diajarkan sampai kita tahu. Dari perpajakannya itu kita diajarkan dari PPh pasal 21, 22 dan lain sebagainya. Cara menyetor pajak itu dijelaskan di sini, dan di sini juga diajarkan tentang kitabnya akuntansi. Di SMK Negeri 1 Kupang itu belum pernah diajarkan tentang itu. Nah, pas ditanya oleh Miss tentang itu, kita nggak tahu karena ya memang belum diajarkan. Jadi pas kita sudah tahu, itu baru kita mengerti kalau bukan hanya
agama yang punya kitab, tetapi akuntansi juga mempunyai kitab. Iya. Dan di sini juga diajarkan tentang cara membuat CV. Itu berlaku untuk anak-anak PKL yang ingin melanjutkan ke dunia kerja. Terus di sini juga diajarkan tentang cara membuat konten. Jadi dijamin deh kalau PKL di PT Cipta Saran Cendekia nggak akan bosan, seperti itu sih. Berarti buat teman-teman semuanya ini wajib ya itu untuk PKL di Cipta Sarana Cendekia, karena bukan hanya tentang akuntansi aja dan juga perpajakan, namun dengan pembelajaran lainnya, apalagi ada yang CV dan juga konten-konten tadi juga diajarkan ya di sini. Nah, selama pembelajaran di sini, selama kakak belajar di sini itu ada nggak sih kendala waktu adaptasi dengan lingkungan? Kan juga pastinya dari lingkungan di Kupang sana dan di sini berbeda. Iya. Kalau untuk adaptasinya sendiri memang awalnya sulit karena kita belum tahu keadaan di sekitar sini kan, tapi lama-kelamaan kita harus bisa untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dari mengelola keuangannya, kedisiplinannya, kemandiriannya, seperti itu sih. Dan bisa dibilang saya dan teman-teman saya ini adalah orang yang super aktif dan cerewet, jadi kalau ditanya sulit beradaptasi enggak, itu awal-awalnya saja sih, setelah itu sudah bisa beradaptasi. Berarti 2 hari awal saja. Iya. Berarti untuk kendalanya ya mungkin di awal saja, untuk selanjutnya juga bisa beradaptasi dengan cepat ya. Iya. Lalu kan ini udah di penghujung acara nih, udah mau selesai durasinya juga. Nah, kalau boleh tahu ada nggak sih motivasi buat teman-teman yang pengen PKL di Cipta Sarana Cendekia, atau mungkin juga ada kesan-pesan yang ingin disampaikan? Kalau untuk motivasi dari saya, apapun yang kalian kerjakan atau jalani itu kalian harus memposisikan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kalian, karena jika kalian memposisikan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kalian, maka semuanya akan lancar. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian agar kalian bisa mendapat banyak relasi atau pengalaman yang bisa kalian bawa di masa depan nanti. Seperti itu. Kesan selama PKL di PT Cipta Saran Cendekia pastinya senang dan seru banget karena mendapat banyak pelajaran, menemukan hal yang kita nggak tahu, terus dapat teman yang baru. Kita di sini kita juga bisa menukar bahasa dan menukar pengalaman kita. Itu menurut saya sangat keren sih. Dan pastinya saya juga bersyukur karena saya ditempatkan PKL di PT Cipta Saran Cendekia karena bisa membangun kreativitas saya dan pola pikir saya. Dan kalau untuk pesan untuk PT Cipta Saran Cendekia sendiri, semoga PT Cipta Saran Cendekia ini terus maju dan lebih dikenal banyak orang, dan banyak juga siswa-siswi yang mengikuti PKL atau pelatihan di PT Cipta Saran Cendekia. Karena apa? Karena menurut saya PT Cipta Saran Cendekia ini adalah wadah yang sangat tepat buat anak-anak SMK, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan. Dan untuk pesan untuk adik-adik jurusan saya di SMK Negeri 1 Kupang, tidak banyak saya mau sampaikan, tapi pada intinya kalian harus magang di PT Cipta Saran Cendekia. Karena apa? Karena apa yang kalian dapat di sekolah itu belum sepenuhnya didapat. Jadi pokoknya harus magang di PT Cipta Saran Cendekia. Itu sih dari saya. Berarti untuk teman-teman dan juga adik-adik dari SMK 1 Kupang wajib untuk PKL di sini ya. Yeah. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai kesibukan dan juga keseruan Kak Aksa sebagai salah satu siswa akuntansi yang PKL di PT Cipta Saran Cendekia, dan juga salah satu siswa kelas 12 yang ingin mempersiapkan ketika bekerja nanti. Yeah. Nah, sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya Muhammad Alif Mirul Hakim sebagai pembawa acara pada hari ini. Dan saya Aksa sebagai narasumber. Pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Podcast, Vokasi dalam podcast.